Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 01 Bebel Bapak Zaini SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf-staf SDN 01 Bebel, dan tak ketinggalan pula hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita menjadi salah satu umatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan beberapa susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua diseminasi modul 1.4 oleh Bu Erna Ekawati SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Pekalongan, dan acara yang ketiga adalah penutup. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu diseminasi modul 1.4 oleh Bu Erna Ekawati SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 01 Bebel yang hari ini berhalangan hadir, ya ada keperluan di Kajen. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 01 Bebel yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat, taufik, hidayah sertanya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dan hadir di siang hari ini pada kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini saya akan memaparkan tentang diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Ini merupakan tugas CGP Angkatan 11 di Kabupaten Pekalongan pada modul 1.4. Untuk yang pertama, kita tahu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak itu sendiri. Tidak hanya menuntut, ya Bapak Ibu, kita selaku sebagai pendidik senantiasa menuntun anak didik kita menuju ke kebahagiaan dan keselamatan. Budaya positif, kira-kira yang terbesit dalam Bapak Ibu semua, budaya positif itu apa kira-kira? Pak Aziz bisa menyampaikan pendapatnya. Yang terbesit kalau panjenengan melihat kata budaya positif, yang terbesit di pikiran jenengan apa Pak Aziz kira-kira? Suatu tindakan yang berkaitan dengan kebiasaan anak yang menuju pada hal-hal yang baik
yang mungkin bisa ditiru oleh anak-anak lainnya. Tindakan yang positif Pak ya, tindakan positif yang kita terapkan di sekolah kita. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, berarti kita mengacunya kepada profil pelajar Pancasila yang terdiri dari berapa dimensi Bapak Ibu? 6 ya. Yang pertama beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis. Ya, itu betul ya Bapak Ibu ya. Untuk konsep utama budaya positif nanti yang akan kita diskusikan ada 7. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif itu sendiri, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima ada restitusi, posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai guru ternyata punya posisi itu Bu. Keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Kemudian Bella ya. Untuk yang pertama perubahan paradigma belajar. Nah, ini dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin itu sendiri sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi kita sebagai pendidik memang berpegang penuh ya Bu ya terhadap kedisiplinan di sekolah kita itu sendiri. Nah ini diibaratkan bahwa nanti ada jenengan dan teman jenengan ini bisa kita praktekkan bersama Bu ya dengan temannya. Ada A dan B. A sebagai Anda, B sebagai teman, bisa teman bersebelahan yang duduk berdua ya Bapak Ibu. Itu mari kita bayangkan seolah ada benda ya atau sesuatu yang sangat berharga diletakkan di salah satu tangan kita. Dan kita genggam dengan erat itu barang yang berharga itu dengan segala daya, tidak dibuka Bu ya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian temannya mencoba dengan sekuat tenaga dan meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya. Yang satunya membujuk, yang satunya menggenggam. Yang menggenggam itu ada sesuatu di tangannya. Kemudian temannya dengan cara membujuk, menyuap, mengancam, menghardik itu atau merayu agar dapat membuka kepalan tangan yang orang yang A itu sendiri. Kira-kira apa yang terjadi nanti Bu kira-kira? Misal Bu Patmi menggenggam tangan, Bu Minarti ingin memiliki sesuatu yang ada di tangan Bu Patmi. Bisa kemungkinan yang terjadi apa Bu Patmi? Saya menggenggam sekuat-kuatnya, tapi mungkin bisa kalah dengan Bu Min yang menarik dan ingin membukanya. Iya, betul. Tapi kalau misal Bu Patmi sekuat tenaga menggenggam, bisa tidak kira-kira Bu? Tidak bisa ya? Iya. Berarti kira-kira pemegang kontrol yang dapat membuka tangan siapa kira-kira Pak Ibu? Kita sendiri ya? Iya betul, kita sendiri yang dapat memegang kontrol, yang dapat membuka tangan kita. Walaupun dengan paksaan, dengan rayuan, kalau kita berpegang teguh, ya tetap kita yang memegang kontrol sebagai pendidik. Kemudian, nah ini menurut Dr. William Glasser.
Itu pada perubahan paradigma belajar ada teori kontrol atau ilusi kontrol yang terdiri dari ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa sebuah penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ada ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, selanjutnya kira-kira disiplin positif. Apa makna disiplin? Lanjut Bu Ira. Ya. Disiplin itu ternyata berasal dari bahasa Latin, Bapak Ibu, yang disebut disiplina, yang artinya belajar. Nah, saya juga baru tahu itu Bu di modul 1.4 ini pendidikan guru penggerak ini lebih detail lagi membahas tentang budaya positif. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya seperti itu ya Bu ya. Kalau diperintah baru manut. Nah, manut melaksanakan. Kalau tidak diperintah ya mungkin tidak dilaksanakan. Ya, kalau budaya kita masih seperti itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya, disiplin itu sendiri adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Berarti harusnya disiplin itu berasal dari kita sendiri ya Bu ya, bukan dari perintah. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita ke yang nomor 3 adalah kebutuhan dasar manusia. Nah ini kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah survival. Survival itu adalah bertahan hidup. Kebutuhan kita sebagai manusia adalah yang pertama bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan cinta, kasih atau rasa diterima. Yang ketiga penguasaan, ada kebebasan dan kesenangan itu sendiri. Butuh kesenangan nggih Bapak Ibu? Butuh mboten? Butuh. Butuh dicintai? Butuh juga. Butuh kebebasan apalagi ya Bu ya. Realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah ini ada sebuah kasus Bapak Ibu. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai. Nanti kita diskusikan bersama. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang. Bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi meminta temannya bekal makan siang temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kira-kira yang dilakukan Ibu Guru Ria sebagai guru kelas 6 ini saya mau tanyanya coba guru kelas 6 Bu Abid.
Saya sebagai guru kelas 6 akan memberikan nasihat kepada anak tadi yang meminta bekal kepada temannya untuk tidak lagi meminta dengan paksa, tapi apabila diberi ya tidak apa-apa. Tapi kalau memaksa itu hal tindakan yang tidak baik. Tapi cara mengingatkannya tidak di depan kelas, tapi dinasihati secara individu di lain kesempatan. Begitu Mbak Erna. Iya, betul sekali Bu Abid ya. Nah, ini nanti kita masuk ke menyelesaikan masalah dengan cara namanya, nanti ada kita yang akan kita bahas adalah tentang restitusi Bapak Ibu nanti. Sebelumnya jangan dulu Bu. Sebelumnya ya. Kemudian kira-kira apa sih alasan Agus selalu meminta bekal temannya? Mungkin apa Bu Susi kira-kira? Mungkin alasan Agus melakukan seperti itu mungkin dari rumah tidak membawa bekal atau tidak diberi uang saku sama ibunya. Seperti itu Bu Ina. Macam-macam Bu ya. Ada yang mungkin Agusnya melihat temannya membawa bekal ingin jadi meminta, tapi masalahnya Agus memintanya dengan paksa ya, dengan memaksa. Lanjut Bella. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut. Nah, pasti kita sebagai pendidik tidak langsung itu Bu nggih, langsung tidak langsung itu apa? Ya, tapi seharusnya kita mencari dulu apa sih alasan Agus melakukan hal tersebut, agar kita dapat mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha Agus penuhi. Itu mungkin bisa Agus mungkin lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Nah, itu seperti jawaban Bu Susi tadi ya, mungkin Agusnya tidak membawa bekal dan merasa lapar. Itu berarti kebutuhan Agus adalah bertahan hidup, ya, bertahan hidup, survival. Karena melihat temannya membawa bekal kok enak sekali dan merasa lapar, jadi dimintalah bekal temannya. Ada mungkin teman Agus itu mencari perhatian mungkin ya, mencari perhatian untuk diberikan kasih sayang. Mungkin kurang kasih sayang juga bisa. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut. Nah ini, dan menuruti keinginannya. Itu tadi kepuasan maksudnya ya. Kemudian ada mungkin Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Nah, sehingga Agus nekat meminta bekal temannya. Untuk yang alasan yang kelima, bisa juga Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Mungkin ada seperti itu Bu ya, Bapak Ibu. Temannya kesal malah seneng menggoda terus. Nah, kemudian kita menginjak ke hukuman dan konsekuensi. Kira-kira ada bedanya tidak Bapak Ibu? Hukuman dan konsekuensi. Nah, nanti kita lihat bersama-sama. Ini ada kasus juga tentang hukuman dan konsekuensi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau hanya menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, namanya Pak Seno, itu menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup karena tidak mendengarkan, ditanya jadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap menjawabnya. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap-gagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakannya. Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan
dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya, memegang hidungnya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas sambil memegang hidungnya. Nah, kira-kira ini ada pertanyaannya Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kira-kira Bu Misliha, kira-kira pendapat jenengan pripun Pak Seno? Menurut pendapat saya kurang setuju dengan tindakan Pak Seno. Karena dengan tindakan menghukum Iva di depan kelas, teman-temannya jadi gaduh, menimbulkan situasi pembelajaran menjadi kacau. Sebaiknya Pak Seno memberi nasihat kepada Iva pada saat Pak Guru menerangkan, Iva harus memperhatikan. Begitu pendapat saya, Bu Erna. Terima kasih Bu Misliha. Betul apa kata Bu Misliha ya? Berarti posisi kontrol dalam Pak Seno adalah sebagai penghukum. Kita tidak setuju, Bu nggih. Nah, malahan harusnya dinasihati tapi malah disuruh maju ke depan. Itu tindakan yang malah tidak baik nggih, Bapak Ibu, malah mencontohkan kepada anak didiknya. Seperti itu. Kemudian, nah ini menurut Anda, belum Bu Ella, sebelumnya. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva kira-kira hukuman atau konsekuensi? Kira-kira apa Bapak Ibu? Hukuman, betul, karena langsung menunjuk Iva yang tidak bisa menjawab pertanyaan tadi langsung disuruh ke depan. Itu berarti bentuk hukuman nggih Bapak Ibu. Semoga kita juga tidak seperti Pak Seno nggih Bapak Ibu nggih. Kemudian lanjut. Nah, itu perbedaan konsekuensi dan hukuman. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Untuk konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi, tidak nyaman di murid, anak, jangka waktunya pendek biasanya. Tapi kalau kita memberi hukuman, jangka waktu ke anak yang tersakiti itu biasanya lebih panjang. Nah, ini ada restitusi sendiri. Restitusi itu merupakan pilihan menguatkan murid untuk anak itu dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Dalam konsekuensi itu korban itu bisa diabaikan. Untuk restitusi, korban mendapatkan ganti. Lanjut Bu Ella. Langsung kita ke teori motivasi perilaku. Ternyata kita sebagai manusia adalah memiliki motivasi tersendiri, Bu nggih. Untuk yang pertama itu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang eksternal itu adalah kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti kira-kira kan kita mesti takut ya. Kita harus melakukannya karena takut akan mendapat hukuman. Mungkin anak didik kita masih seperti itu ya. Takut akan hukuman, jadi terpaksa melakukan, bukan motivasi dari dalam diri mereka sendiri, ya. Motivasi eksternal lagi adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mungkin kita pernah memberikan penghargaan, Bapak Ibu, misal di dalam kita memberikan pembelajaran, oh anak yang mendapatkan nilai 100 diberi hadiah. Nah, ternyata kita juga terlalu sering memberi penghargaan, itu juga tidak baik ternyata Bapak Ibu nggih, terlalu sering juga tidak baik. Untuk motivasi internal sendiri adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, itu tujuan disiplin positif itu harusnya motivasi dalam diri kita sendiri dan diri anak-anak itu sendiri, bukan karena paksaan atau karena penghargaan. Kemudian lanjut. Nah, mari kita berlatih tentang hukuman atau
konsekuensi. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Kira-kira yang soal nomor 1, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira menurut jenengan hukuman atau konsekuensi? Hukuman, kita simpan. Bu Susi hukuman. Pak Aziz hukuman. Apa konsekuensi Pak? Anak-anak terlambat kemudian lari mengelilingi basket 2 kali. Hukuman, kita kunci jawabannya. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman, konsekuensi, Bu Novi apa Bu Novi? Biar tidak ngantuk. Hukuman, Bu Novi hukuman berjemur. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, itu ada kata-kata sesuai peraturan sekolah. Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kita lihat jawabannya. Nah, apakah jawaban Bapak Ibu benar? Lari mengelilingi lapangan tadi hukuman. Benar ya? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman, benar. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 tadi hukuman. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Di situ hukuman masuknya Pak Ibu. Harusnya ya harusnya konsekuensi masuknya. Iya, mungkin itu salah ketik saya kurang tepat. Ya. Karena di situ ada peraturan sekolah. Nah, ini coba Bu. Murid diminta telanjang kaki tapi di situ ada sesuai peraturan. Berarti kan sudah ada kesepakatan dulu, nggih, sudah ada kesepakatan, sudah ada peraturannya. Disuruh telanjang kaki kalau tidak memakai sepatu warna hitam. Kemudian berdiri di depan kelas mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan adalah hukuman. Betul ya Bapak Ibu, pinter-pinter. Nah, ini kita menginjak ke posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai pendidik harus tahu Bapak Ibu, posisi kita adalah ada 5 jenis posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Nah, coba kita refleksi diri kita sendiri, apakah kita termasuk penghukum Bapak Ibu? Semoga tidak ya, cok-cok. Kadang-kadang Bu nggih, nek angel dikandani yo jalan satu-satunya. Kemudian membuat rasa bersalah. Kemudian posisi kita sebagai teman, ada posisi kita hanya sebagai pemantau dan posisi kita sebagai manajer. Nah, itu ada 5 posisi kita Bapak Ibu. Nah, ini penjelasannya. Dalam posisi kontrol guru ini misal ada pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu biasanya itu masuknya adalah kita sebagai posisinya pembuat orang merasa bersalah. Nah, mungkin jika kita memberi pernyataan seperti itu dengan anak didik kita, mungkin menjadikan anak kita juga merasa bersalah Bu ya. Nah, karena menjadikan anak juga menyesal sudah melakukannya tadi. Saya sangat kecewa sekali dengan kamu karena kamu sudah membuat gaduh kelas, misal seperti itu. Itu masuknya ke pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah melakukannya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apalagi kita mengucapkannya dengan nada yang agak kasar ya Pak Ibu ya.
itu maksudnya kita sudah penghukum. Nah, untuk posisi kita sebagai teman, kita biasanya ada, ayolah lakukan demi Bapak Ibu, ayo kita anak-anak, kita posisi kita sebagai teman jika anak didik kita melakukan kesalahan. Kemudian sebagai manajer, sebagai manajer ya, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Ini lebih ke apa itu Bapak Ibu? Tingkatannya lebih, itu ya lebih di atas lagi ya. Penghukum, kamu selalu yang paling akhir. Nah, itu kalau kata-kata itu terucap, berarti kita sudah posisinya sudah sebagai penghukum. Kemudian ini ada kasus lagi Bapak Ibu. Kita simak, kita diskusi nanti. Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati, karena Bu Wati itu guru baru ya di situ. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan anak-anak. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Nah, namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja. Mereka malah tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, kira-kira Bapak Ibu, posisi kontrol yang dilakukan Bu Wati kira-kira apa Bapak Ibu? Di situ kira-kira posisi kontrolnya sebagai apa? Tadi ada penghukum, ada manajer, ada pemantau, ada pembuat bersalah sebagai teman. Sebagai teman, dari apanya Bapak Ibu? Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah hanya sebagai teman. Ada yang lain posisinya? Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kira-kira apa itu Bapak Ibu? Ada pemantau, ada pembuat merasa bersalah, manajer. Merasa bersalah, ya benar Bu Misliha. Karena di situ ada kata-kata nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah, mungkin seperti itu ya. Karena di situ Bu Wati posisinya sebagai guru baru, melihat anak didiknya itu hanya Bu Wati menggantikan Pak Harun, itu masih tetap tidak mendengarkan Vivi dan Natali. Nah itu jadinya Bu Wati bilang seperti itu, jadi masuknya ke posisi kontrol, pembuat merasa bersalah. Ya, betul, berarti sudah paham ya Ibu. Kemudian, nah itu posisi kontrol tadi, ada penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Lanjut Bu. Nah ini kita masuk ke keyakinan kelas. Ini yang sering kita di awal tahun pembelajaran kita sudah melaksanakan itu ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas atau kita kesepakatan kelas. Nah, kalau sekarang bahasanya keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas dengan peraturan sama tidak Bapak Ibu? Apa? Peraturan dengan keyakinan kelas. Bedanya apa Bu kira-kira? Ya, peraturan dibuat, iya betul. Kalau peraturan itu biasanya dibuat hanya satu pihak toh Bu nggih. Itu peraturan. Kalau keyakinan kelas itu kita buat secara bersama-sama dengan anak didik kita di kelas. Bapak Ibu sudah melaksanakan keyakinan belum? Keyakinan kelas belum? Sudah ditempelkan ya Bapak Ibu?
Alhamdulillah sudah ya. Sudah. Keyakinan kelas itu sendiri adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Ini menurut Goosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang diri dalam intrinsik, dalam diri mereka sendiri. Kalau peraturan tidak Ibu ya, peraturan biasanya sifatnya memaksa. Tapi kalau kesepakatan atau keyakinan kelas itu motivasi untuk melaksanakannya dari dalam diri kita sendiri atau anak-anak itu sendiri. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Betul ya Ibu? Kemudian lanjut. Nah ini ternyata itu dari peraturan kelas atau peraturan sekolah kita buat menjadi keyakinan sekolah di setiap kelasnya. Kemudian ditambah dengan lingkungan kita, sekolah kita, lingkungan yang positif akan menjadikan terciptanya budaya positif di sekolah kita. Lanjut Bella. Ya ini peraturan. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini nilai kebajikannya yang kita bisa ambil adalah tanggung jawab. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebijakan yang kita ambil apa biasanya? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu berarti sudah masuk ke komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu nilai kebajikannya adalah keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, nilai kebajikannya yang bisa ambil adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, masuknya ke menghormati orang lain, kesabaran. Menggunakan masker, peraturannya, nilai kebajikannya adalah kesehatan, bisa juga keselamatan. Jangan berlari di kelas. Maksudnya adalah nilai yang kita ambil adalah keselamatan dan keamanan. Nah, itu langsung ke pembentukan keyakinan kelas yang sudah kita laksanakan dengan murid kita di kelas kita. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita kalau membuat keyakinan kelas jangan ada kata tidak boleh atau jangan. Berarti kita ubah ke dalam bentuk yang positif Bapak Ibu. Misal dalam peraturannya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kalau peraturan. Kalau di dalam keyakinan kelas kita harus menggantinya dengan kalimat positif. Berarti membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu Bapak Ibu. Berarti kalau yang tidak boleh menggunakan jangan atau tidak ya. Nanti kalau kita membuat keyakinan kelas lagi, untuk keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kita sudah melaksanakan itu belum Bapak Ibu? Tidak terlalu banyak sekali ya. Nah, keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemarin sudah kita lakukan Bu ya? Sudah belum Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah, alhamdulillah. Berarti anak-anak
nanti memberikan pendapat kira-kira kita sepakati keyakinan kelas apa, itu nanti bisa kita tempelkan di papan tulis dulu, itu kan masih banyak. Kemudian kita ringkas, kita pilih menjadi beberapa. Misal kita buat keyakinan kelas 10, berarti kita ambil kesepakatan dari peraturan tersebut. Misal kok ada yang kalimatnya kalimat negatif, nah kita ubah menjadi kalimat yang positif. Seperti itu Bapak Ibu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, seperti itu. Kemudian nah ini tadi kita ke segitiga restitusi. Ternyata kita dalam menyelesaikan masalah kita sebaiknya menggunakan segitiga restitusi. Apa itu Bu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan melalui restitusi itu guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberi penawaran, bukan paksaan. Nah, seperti Bu Abi tadi, setelah misal mengetahui anak membuat kesalahan, tidak menghukum, tapi kita melalui pendekatan. Kita pendekatan dengan anak tersebut, kita namanya melakukan segitiga restitusi. Itu ada tahapannya Bapak Ibu, ada 3 tahapan untuk melakukan segitiga restitusi. Lanjut Bu. Nah ini tahapannya ada, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Untuk dalam tahapan menstabilkan identitas, kita biasanya memberi pernyataan seperti ini Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Nah, itu berarti kita sudah melakukan yang namanya menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini contoh pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Setelah tadi melakukan pendekatan, kita melakukan segitiga restitusi seperti itu Bapak Ibu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu maksudnya validasi tindakan yang salah. Kemudian tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah ini contohnya adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Misal murid kita melakukan kesalahan, kita bisa menggunakan teknik itu Bapak Ibu, namanya segitiga restitusi. Kita melakukan pendekatan. Kemarin saya sudah mempraktekannya di kelas saya. Itu adalah Fahri kemarin. Fahri itu sering mencoret-coret bukunya, jadi buku tulisnya itu full dengan coret-coretan, iya coret-coretan, tidak tahu. Kemudian saya melakukan kegiatan restitusi, saya tanya, nah itu bukunya itu tidak tahu, tak tanya, lah kamu kenapa kok bisa mencoret-coret? Katanya kalau bosan. Nah kalau bosan Bu, kalau bosan, tidak tahu dia pada saat tidak nyaman pada dirinya, dia langsung mencoret-coret. Jadi full bukunya itu dicoret-coret, ada videonya, saya ambil videonya kemarin. Untuk tahapannya lebih jelas lagi adalah yang pertama tadi menstabilkan identitas. Itu berbuat salah itu tidak apa-apa, itu dengan kalimat seperti itu bisa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah itu masuknya ke menstabilkan identitas. Jadi anak tidak langsung takut setelah dipanggil ya Ibu. Biasanya dipanggil, apalagi dipanggil suruh menghadap, itu pasti sudah ketakutan sendiri.
Kemudian ada yang kedua adalah yang kedua Bu Ella, validasi tindakan yang salah. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanyai seperti itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, karena keyakinan sudah kita buat, jadi kita harus menanyakannya. Kira-kira tindakan kamu sudah sesuai keyakinan yang kita sepakati apa belum? Nah, oh belum, berarti itu sudah kita menginjak ke tahapan menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Kalau kita tanya seperti itu kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini kemarin saya melakukan praktek segitiga restitusi karena memang ada pengumpulan tugas untuk pengambilan video segitiga restitusi. Tapi ini tidak pura-pura karena memang terjadi. Iya, melihat bukunya Mas Fahri Ifari itu penuh dengan coret-coretan full, tapi tidak genah coret-coretan itu apa, asal coret seperti itu. Sudah? Nah, alhamdulillah kita sudah menginjak ke yang terakhir, Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari presentasi yang tadi saya paparkan, itu berarti tentang budaya positif ya Bapak Ibu ya. Semoga kita dengan adanya tadi pemaparan tadi, kita juga mengambil hikmahnya, mengambil ilmu dari pemaparan yang saya berikan, kita laksanakan pada saat kita menghadapi anak didik kita yang melakukan kesalahan. Kita tidak boleh langsung menghukum gitu ya. Kita sebaiknya kita melakukan pendekatan dulu. Kita tanyai, kenapa kok kamu melakukan kesalahan seperti itu? Kita melakukan pendekatan dengan melakukan segitiga restitusi. Itu juga saya dapat ilmu itu juga saya dapat dari program guru penggerak ini. Jadi saya juga tahu, awalnya tidak tahu, tapi alhamdulillah ilmu yang saya dapat di program ini banyak sekali. Semoga nanti saya akan dapat menularkan ilmu saya ke panjenengan sedaya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini dan mendengarkan paparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke moderator. Kami sampaikan terima kasih. Memasuki acara terakhir yaitu penutup, mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Demikianlah acara demi acara kita lalui bersama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fahri, kira-kira tahu tidak kesalahannya Mas Fahri? Tentang apa? Nah, mencoret-coret di buku pelajaran. Nah, ini dengan gambar-gambarnya Mas Fahri. Sekarang biar matanya, kira-kira Mas Fahri mencoret-coret di buku catatan seperti ini benar apa salah Mas Fahri? Salah. Itu tahu kalau salah. Kenapa coba benar tanya ya? Kenapa kok Mas Fahri sukanya mencoret-coret? Buat apa sih mencoret-coret? Suka menggambar-gambar. Misal pada saat sedang apa pengen aja atau masih gabut, masih bosan. Nah, tapi pada saat Mas Fahri bosan suka menggambar-gambar di sini, iya, ini perbuatan yang tidak baik. Kira-kira kalau menggambar-gambar itu
kelihatannya tidak bagus dan tidak rapi, iya kan? Penuh dengan gambar-gambar. Harusnya buku catatan itu untuk mencatat materi pelajaran, bukan untuk gambar-gambar. Ini kan jadi kelihatan tidak rapi sekali, tidak bersih, apalagi udah lepas dari dalamnya. Ya, jadi besok lagi kalau mencoret-coret, menggambar-gambar harusnya di buku gambar. Dan nanti ini kan tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Nanti membuat bukunya ini menjadi kotor, kurang rapi. Ya, artinya kan dengan isi pelajaran-pelajaran yang akan Mas Fahri baca. Jadi kalau penuh dengan coret-coretan, nanti Mas Fahrinya malas membaca, ya Tanda? Iya, malas membaca. Sukanya malah di gambar-gambar penuh, tuh kan? Saya lihat sendiri jadinya tidak rapi. Nah, untuk itu berarti tahu kan kesalahannya. Nah, kalau sudah tahu kesalahannya, kira-kira setelah itu Mas Fahri bagaimana kalau sudah tahu kesalahannya? Iya, jangan mengulangi lagi. Jangan mengulangi apa Mas Fahri? Iya, jangan mengulangi lagi menggambar-gambar di buku catatan. Besok lagi buku catatan itu digunakan untuk mencatat pelajaran. Kalau mau menggambar harusnya di buku gambar. Iya, betul. Nah, jadi Mas Fahri nanti tidak boleh mengulangi lagi mencoret-coret, menggambar-gambar di buku catatan, menggambarnya di buku gambar. Paham ya? Paham. Dan juga tidak baik sekali, tidak. Nanti kalau teman-temannya melihat, nanti akan ikut-ikutan, ya, akan ikut-ikutan gambar-gambar di buku gambar. Itu juga lebih tidak bagus lagi, ya, mencontohi, memberi contoh yang tidak baik dengan teman-teman. Itu ya. Besok lagi tidak boleh mengulangi lagi. Pokoknya besok lagi Bu Erna mau mengecek, setiap hari mau mengecek bukunya Mas Fahri. Kira-kira katanya sudah berjanji tidak mau mengulangi lagi mencoret-coret, akan mengulangi lagi tidak. Nanti Bu Erna akan cek setiap harinya, ya, tak cek. Mas Fahri sudah mau itu enggak menebus kesalahannya dengan tidak mengulangi apa enggak, ya. Besok lagi itu setiap hari Bu Erna mau cek itu ya. Besok lagi membawa buku, harus bukunya yang bersih supaya nanti Mas Fahri setiap di rumah belajar juga membacanya enak sih. Kalau bukunya bersih, tulisannya rajin, tidak penuh dengan coret-coretan seperti ini, ya, juga akan meningkatkan semangat belajarnya. Kalau penuh dengan coretnya jadi malas untuk membaca, malah pinginnya juga menggambar-gambar kan, tidak mau membaca. Itu ya, lagi tidak boleh diulangi. Oke, sip. Oke. Halo, nama saya Fahri, saya kelas 5B. Terima kasih Bu Erna atas nasihatnya. Aku akan berjanji tidak mengulanginya lagi. Mas Gilang, tahu tidak kesalahannya? Apa? Iya, seringkali Mas Gilang ketinggalan bukunya, ya. Seharusnya pelajarannya misal bahasa Indonesia, misal Bu Erna minta suruh mencatat di buku catatan bahasa Indonesia, karena tidak dibawa, jadinya apa? Iya, mencatat di buku lain.
tidak dijadwal. Kalau yang menjadwal malamnya siapa sih Mas Gilang? Ibu. Aduh, kan sudah kelas 5. Sudah kelas 5 harusnya sudah bisa menjadwal sendiri. Iya, pantas ketinggalan. Kan yang sekolah Mas Gilang, yang sekolah ibunya apa Mas Gilang? Mas Gilang yang sekolah. Harusnya yang malamnya dijadwal besok yang akan dibawa apa. Jadi kan tidak ada kata ketinggalan. Ya. Jadi buatan Mas Gilang kurang tepat. Iya betul. Tidak sesuai dengan keyakinan yang kita sudah buatkan di kelas, sudah dibuat kesepakatan di kelas kan sudah dibuat kan, harus membawa buku setiap hari, tidak ada yang ketinggalan. Sudah melanggar kesepakatan kita Mas Gilang. Jadi Mas Gilang kalau ketinggalan itu kan nanti susah sendiri, mencatatnya nanti di buku lain. Terus pada saat malamnya mau belajar, catatannya tidak ada, bingung. Mau belajarnya di catatannya di buku yang lain, mau belajar bahasa Indonesia. Kemarin tidak membawa nyatetnya pelajaran bahasa Indonesia di buku IPAS. Kan bingung. Sulit apa tidak, kira-kira kesulitan apa tidak? Kesulitan, ya kan? Kesulitan nanti mempelajarinya Mas Gilangnya. Artinya berarti Mas Gilang kurang apa coba? Kurang disiplin dan kurang tertib menjadwalkan bukunya. Besok lagi jangan sampai ibu yang menjadwalkan bukunya. Nanti kalau itu kan tidak hafal-hafal, harusnya sudah hafal. Hari Senin jadwalnya yang harus dibawa apa bukunya, hari Selasa harusnya membawa buku apa. Benar sering ketinggalan karena ibunya yang menjadwalkan. Mungkin ibunya kan kurang tahu, harusnya yang dibawa ada LKS-nya juga, kan tidak tahu, jadi sering ketinggalan. Ya, kira-kira setelah tahu kesalahan Mas Gilang, kira-kira yang harus dilakukan Mas Gilang apa coba? Nah, tidak lupa membawa buku. Terus malamnya ia menjadwal sendiri bukunya, tidak meminta ibu untuk menjadwal. Jadi kalau itu sudah rutin Mas Gilang laksanakan, pasti tidak akan ada kata ketinggalan. Nah, tidak ada ketinggalan buku juga. Nanti kalau gitu terus di kelas susah nanti Mas Gilang belajarnya. Misal Bu Erna minta, ayo catatan kemarin pelajaran IPAS dibuka catatan. Aduh, ternyata kemarin saya mencatatnya di buku misal bahasa Indonesia. Aduh, bahasa Indonesia hari ini tidak ada jadwal bahasa Indonesia, susah kan belajarnya. Nah, belajarnya susah. Nanti kalau dikasih latihan soal atau ulangan tidak bisa. Nanti kan juga mempengaruhi nilai, ya enggak? Nilainya apa? Kuras, ya tidak memenuhi KKN juga. Jadi untuk itu kedepannya nantinya Mas Gilang harus apa? Tertib dalam menjadwal buku. Iya juga, jangan sampai teman-temannya nanti juga ikut-ikutan. Mas Gilang tidak apa-apa itu. Tidak membawa buku, nanti juga mencontoh ke teman-temannya tidak itu ya. Besok lagi setiap hari Mas Gilang tidak ada kata ketinggalan buku ya, sudah tahu kan kesalahannya ya. Besok lagi harus tertib, disiplin membawa bukunya. Malamnya juga dijadwal, oh besok pelajarannya apa, tidak hanya dijadwal tapi dibuka. Dibuka juga, dipelajari. Oh, ada PR, dikerjakan. Kalau tidak dijadwal, tidak dibuka, kan mungkin juga kelupaan kalau ada PR ya. Itu besok jangan diulangi lagi
Gilang Restubumi. Makasih Bu Erna atas nasihatnya. Saya tidak akan lupa lagi untuk membawa buku pelajaran.